Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ketika video ini muncul ya, atau ketika video ini kalian tonton, maka besok sudah mulai open market ya, dimana besok adalah tanggal 9 Mei ya, bisa tanggal 9 Mei. Dan video ini saya buat juga di hari Minggunya. Jadi hari Minggu itu tepat di hari ini di tanggal 8 Mei ya. Jadi sini setelah sekian lama saya nggak ngelihat chart dan cuman ngelihat chart sekilas aja kalau ada yang pertanyaan di grup. Dan bener-bener konten-konten yang kemarin saya upload setiap jam 7 itu sudah saya buat dari hari-hari sebelumnya, atau bisa dibilang seminggu atau mungkin ya semingguan sebelum video-video dirilis ya, saya rilis atau saya jadwalkan. Jadi sudah saya buat penjadwalan setiap tanggal sekian jam 7 harus sudah di-upload. Itu bisa disetting di YouTube. Jadi sama sekali saya nggak ada ngeliat chart atau nggak ada nganalisis, bener-bener pingin liburan ya. Oke, jadi sekarang ini saya sudah mulai lagi untuk membuat hari ini. Bisa dibilang ini adalah materi ya. Jadi materi yang mungkin sudah lama yang udah lama saya nggak buat materi ya. Jadi karena sebenarnya sedih juga, karena ketika saya mengupload video materi itu bisa dibilang penontonnya sepi ya, penontonnya sedikit. Jadi banyak orang yang menonton channel saya ini cuman hanya untuk melihat rekomendasi atau melihat saham-saham tertentu, tapi mereka mengesampingkan materi atau apa istilahnya, ilmunya, sebenarnya ilmu sesungguhnya dari channel saya ini sendiri, dimana saya membentuk channel saya ini untuk memberikan edukasi ya. Tapi ternyata edukasi yang saya share malah sepi penonton. Tapi ya nggak masalah, jadi di sini anggap aja ini investasi, nanti bisa ditonton oleh anak-anak saya. Jadi untuk media pembelajaran juga, nanti kalau sumpama tiba-tiba ilmu yang saya punya ternyata saya lupa atau saya hilang ingatan, jadi setidaknya saya masih punya tertinggal yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih mau menonton channel ini. Oke, jadi di sini kalau kalian udah gabung di grup WhatsApp kami ya, jadi gabung di grup WhatsApp, saya akan memberikan watchlist di mana saham-saham itu bisa dibilang sudah turun seperti ini. Ini adalah contohnya saham BEPS ya. Saham BEPS sudah turun seperti ini. Nah, dari sini jadi saya sudah memberikan watchlist. Jadi ini saham ini bisa kita pantau ya, di mana dia sudah turun dan sudah mendekati area supportnya. Di mana area support ini bisa kita lihat di sini adalah area resisten sebelumnya ya. Ketika dia di sini bisa dibilang di candle tanggal 26 November ini, dan dia kemudian tertahan ya di area sini, kemudian dia reject di tanggal 29 November, reject dan kemudian naik lagi, dan tetapi masih tertahan ya di sini, dan kemudian baru dia lanjut naik ya. Oke, seperti berarti ini adalah area resistance sebelumnya, dan saya hubungkan di sini. Di sini untuk adalah area retest awal, dan kemudian dia naik, dan kemudian di sini kembali dia turun lagi, bisa dibilang adalah area retest yang kedua. Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingat kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, kalian bisa klik bagian playlist di sini, dan kemudian kalian bisa masuk ke bagian playlist materi trading saham di sini ya. Di sini sudah komplit saya buatkan bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk kalian di sini sudah saya siapkan playlist baru ya, di sini wajib ditonton ya. Jadi kalian bisa putar bagian playlist di sini dan kalian cari sendiri ya isinya itu apa. Oke, lanjut aja untuk materi kali ini. Jadi dimana seperti sebelum-sebelumnya ya, jadi saya selalu bilang jangan beli saham itu ketika saham itu masih merah, tapi tunggulah dia sudah terkonfirmasi mantul ya. Jadi misal saham BEPS ini contohnya, jadi dimana di sini dia turun reject terus menerus ya, dimana di sini bisa bilang adalah area rejectionnya ketika dia baru aja breakout dan kemudian dia sudah naik dan kemudian retest di sini, dan kemudian dia naik lanjut terus, dan kemudian dia bisa dibilang kembali retest lagi ya. Nah, jadi di sini saya selalu bilang tunggu saham itu mantul walaupun dia sekarang sudah berada di area supportnya, tapi kita jangan coba-coba masuk dulu ketika candlenya masih merah, tapi tunggulah menghijau ya. Oke, jadi selalu saya bilang seperti itu. Jadi jadi misal seperti ini. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya, ketika dia sudah berada di area support, ada kemungkinan ketika dia masih merah seperti ini, ketika kita masuk dan dia kemudian ngejebol area supportnya ya. Jadi akhirnya dia bablas turun juga dan kita akhirnya cut loss, padahal sebelumnya kita sudah masuk ya di candle yang merah ini. Jadi seperti itu. Jadi saya selalu bilang tunggu hijau atau tunggu pisau itu memantul, atau setidaknya candle itu memantul. Jadi mantul itu adalah muncul candle konfirmasi hijau seperti ini. Nah, akan tetapi yang jadi permasalahannya sekarang, jadi bagaimana
kita menyiasati ternyata dia mantulnya itu sudah tinggi. Jadi misalnya di sini merah kan, merah. Nah, kemudian tiba-tiba dia ketika di candle hijau ini, misal berarti kan kita kan sudah mau masuknya ketika misal sudah closing nih, dia sudah terfokus atau sudah terkunci bahwa dia sudah mengkonfirmasi bahwa ternyata dia closingnya hijau. Tetapi yang jadi permasalahannya, ternyata dia closingnya itu sudah lebih dari, misal dia naik sekitar lebih dari 10% misalnya. Nah, misal ini aja dia dari sini opennya sampai ke sini, misal di harga di harga 4.300 aja lah misalnya dari saham BEPS ini, berarti dia sudah naik 10%. Berarti kalau misal kita masuk di closing itu berarti kita kalau harus cut loss, kita harus merelakan sekitar, kita hitung misal di harga 4.300 dan kita harus cut loss misal 1 tick di bawah area sini, berarti kita juga harus sama sekitar merelakan sekitar 13,63%, karena persentase naik dan turun itu beda ya. Jadi kalau turun itu biasanya lebih sedikit ya dibandingkan dengan cut loss dengan presentasi naik ya. Coba kita buktikan aja. Nah, misal di sini saya tarik dari support terbawah sini ya. Sini saya tarik di harga 4.300. Di sini saya paskan di supportnya sini. Nah, jadi sama nih ya, ini saya klik ya. Saya klik di sini harga teratas 4.300 dan di bawahnya 3.760 dan kita samakan di sini. Di sini juga sama. Oh, di sini tadi 60 ya. 60, sini 50 kurang. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini pas ya udahan 3760. Yang di sini juga 3760. Nah, jadi persentase naiknya di sini 14,48% ya dengan harga yang sama tadi ya. Nah, turunnya itu 12,59%. Jadi beda ya. Jadi ketika dia saham itu naik, dia lebih besar persentasenya dibandingkan dengan saham itu turun ya, seperti ini. Jadi di sini 14%, di sini dengan harga yang sama ya, tapi di sini juga cuman sekitar 12,59%. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi misal seperti ini tadi ya. Jadi misal kita anggap aja kita tadi masuk di harga, dia closingnya di harga 4.300 ya, dan kemudian kita masuk di closingnya dan ternyata itu kalau kita hitung dari risk rewardnya sendiri, misal kita masuk, saya buat gini aja ya. Ini saya buat contoh aja, kita masuknya di harga 4.300 biar nggak bingung. Nah, di sini, dan kemudian misal kita masuk di closing seperti ini dan cut loss kita di 1 tick di bawah area sini dan target kita adalah di resistance sebelumnya seperti ini. Nah, otomatis di posisi seperti ini kita nggak akan masuk ya. Kalau saya juga nggak akan menyarankan karena dia sudah naik tinggi dan kemudian persentase cut loss kita dan take profit terdekat kita itu bisa dibilang lebih besar persentase cut lossnya, dimana cut lossnya di sini kalau kita ternyata dia setelah itu bergerak turun, kita harus merelakan sekitar 13,72%, tetapi kalau dia naik kita hanya sekitar dapat 11,86%, walaupun besar. Nah, tetapi kalau kita bejo dia ternyata lanjut naik sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa dapat sekitar 12%. Tapi kalau ternyata dia bergerak sebaliknya dari apa yang kita inginkan dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 13,72%, dan itu bisa dibilang jumlah yang cukup besar ya. Jadi kalau kita masukkan uang 1 juta di sini dan kita harus merelakan 13%-an, berarti kita harus rela kehilangan sekitar 130.000 ya dari 1 juta itu tadi. Nah, jadi di video ini saya akan share bagaimana cara menyiasatinya, jadi agar kita tidak ketinggalan entry ya. Jadi selama ini ya apa ya istilahnya, ini baru kepikiran ini, saya ingin nge-share ini ya. Jadi kemarin-kemarin saya belum pernah emang nge-share ini, dan ini berarti adalah materi yang bisa dibilang penting ya. Semoga aja banyak yang nonton, bukan malah bukan malah skip dari video ini. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Jadi misal kalau yang sudah melihat video saya, nonton video saya bagaimana cara mengatur atau money management ya. Jadi saya udah memberikan ulasan di situ bahwa kita minimal di satu portofolio kita punya 4 saham ya. Jadi modal kita harus kita bagi 4, itu seminimal mungkin, dimana tujuannya itu untuk
apa ya istilahnya, menanggulangi jadi kemungkinan kalau misalnya kita beli 4 saham dan kemudian 2 loss dan 2 profit, jadi setidaknya masih bisa menutupin 2 lossnya ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita cuman satu kita modal kita tanamkan di satu saham aja atau di 2 saham misal dan dua-duanya loss, jadi kita akhirnya portofolio kita juga otomatis minus ya. Tapi kalau kita beli 4 saham dan duanya profit, duanya harus cut loss misalnya, harus loss, setidaknya kita masih balik modal ya, nggak rugi seperti itu. Nah, jadi misal di saham BEPS ini kita udah mengalokasikan dana tertentu ya, misal uang kita ada 10 juta misalnya. Oke, 10 juta kita bagi 4 berarti sekitar 2.500.000 ya. Oke, sekitar 2.500.000 untuk membeli saham BEPS ini. Nah, jadi dari uang 2.500.000 untuk kita belikan saham BEPS ini, jadi kita udah fokus di saham uang yang akan kita belanjakan tadi ya di saham BEPS ini, di satu saham ini. Jadi kita fokus di uang 2.500.000 tadi ya, 2.500.000 tadi. Nah, caranya seperti apa? Jadi caranya ketika market open di sini sahamnya sudah turun ya, jelas dia sudah berada di area supportnya, dan kemudian kita tunggu area pantulannya. Nah, jadi di sini kita bagi 2 atau kita bagi 3. Jadi secara gampangnya kita bagi 2 aja ya, untuk biar nggak bingung ya. Jadi nanti terserah kalian mau bagi berapa dana yang tadi sekitar 2.500.000 tadi, mau kalian bagi berapa ya. Nah, di sini di video ini saya akan beri contoh aja, kita akan bagi 2 aja. Nah, misal seperti ini, dia di candle hijau ini dia opennya di harga 3.900 ya di sini. Nah, di harga 3.900 ya, di garis biru ini, fokus di garis biru ini, berarti dia open di harga 3.900, tetapi dia di ekornya ini, bisa kita lihat di ekornya ini, fokus di ekornya ya. Di ekornya ini dia pernah menyentuh harga terendahnya, coba bentar, harga terendahnya itu di harga 3.750. Oke, di sini. Nah, jadi ketika dia turun, ketika dia open di harga 3.900 dan kemudian dia turun, otomatis di sini candlenya merah ya kan. Nah, ketika dia turun, ketika menyentuh atau di bawah harga 3.900 dan di atas harga 3.750 ini, otomatis candlenya masih merah. Nah, kemudian mungkin di beberapa ini mungkin opennya ya di jam 9-an. Nah, kemudian jam 10-an dia ternyata sudah naik ya, sudah naik di atas harga 3.900, di atas harga 3.900, misal di harga 3.950 di sini dia sudah menghijau. Nah, di sini mulai ada indikasi, berarti sini mulai ada permintaan beli ya, dan kita lihat, kita dukung juga dari bid overnya, di mana permintaan beli atau di bidnya sudah mulai menebal dan overnya sudah mulai menipis, berarti sudah mulai ada permintaan beli yang kuat dan didukung dengan candle yang sudah mulai menghijau atau sudah berada di atas harga opennya, otomatis dia sudah menghijau ya, dimana sebelumnya walaupun dia turun dan kemudian dia sudah kembali menghijau. Nah, di sini tadi dana kita bagi 2 ya, kita bagi 2 untuk membeli saham BEPS ini. Nah, jadi kita bisa beli pertama di saham BEPS ini, misal kita sudah muncul, sudah mulai ada indikasi kekuatan beli ya, sini sudah mulai ada istilahnya reversal ya dari penurunannya, dan kemudian sudah mulai ada pembalikan, dia sudah mulai ada indikasi mantul ya, indikasi mantul. Nah, di sini kita beli dulu di harga 3.970 misalnya. 3.970, dan tadi kan udah kita bagi 2 ya, jadi uang 2,5 tadi. Oke, kita buat dulu tadi modalnya untuk beli saham BEPS tadi 2.500.000. Nah, dan ini kita alokasikan, kita bagi 2 ya. Nah, berarti untuk pembelian pertama kita membeli sebanyak dengan menghabiskan uang 1.250.000 ya. Dan kita tadi mau beli di harga 3.970. Oke, di sini aja saya buat ya. Di sini kita akan beli di harga 3.760 ya tadi ya. Oke, 3.760 ya, dimana 3.900 ya 60 juga gak masalah ya, karena di sini kalau 3.960 juga udah candlenya sudah mulai menghijau juga ya, berarti bisa dibilang sudah terbentuk pola inverted hammer ya, dimana dia ada kepalanya kecil dan kemudian ekornya sudah mulai panjang ya di harga 3.960
960. Kalian fokusnya di sini ya, yang warna hitam ini nanti ya. Ketika saya paskan di sini, kalian lihat di warna hitam di sini. Nah, di sini ya, di sini kita beli di harga 3.960 dan di sini berarti sudah terbentuk kepala hijau ya, istilahnya kepala hijau atau bisa dibilang terbentuk candle hammer ya. Oke. Seperti itu, kita beli di harga 3.960. Jadi yang uang yang bisa kita alokasikan adalah sebanyak 1.250.000 untuk pembelian awal ya. Berarti kita akan hitung berapa lembar yang bisa kita beli ya. Di sini kita bagi dengan 3.760. Nah, berarti kita bisa beli sebanyak 332 lembar ya. Ini hitungannya lembar ya. Karena ini kan harganya harga per lembar. Oke, sini saya buat per lembar. Nah, berarti karena kalau kan bursa itu bisanya kita beli itu sebanyak satu lot ya. Satu lot itu adalah kelipatan dari 100. Berarti kita cuman bisa beli sebanyak 300 lembar ya. 300 lembar itu berarti 3 lot ya. Oke, di sini saya buatkan 300 aja. Nah, berarti tadi alokasinya kita alokasikan padahal kan 1.250, tapi ternyata kita hanya bisa beli sebanyak 1.128.000. Oke, jadi nggak masalah. Jadi di sini kita kurangin aja dulu. Ini kita kurangin sama ini. Nah, berarti kita masih punya modal segini ya. Masih ada. Nah, tadi kan harusnya 2.500.000, udah harusnya masih sama ya 1.250 karena kita bagi dua, tapi ternyata kita hanya bisa beli untuk pembelian awal, kita hanya bisa beli segini ya, 1.128.000 dan kita masih punya sisa 1.372.000. Oke. Nah, jadi di sini kita tinggal tunggu aja apakah dia di sini valid untuk untuk pantulannya atau enggak. Jadi kita tunggu dia sampai closing ya, sampai closing apakah dia bertahan hijau atau enggak. Nah, di sini kalau dia berhasil bertahan hijau, kita akan masuk lagi di pembelian keduanya di mana harga closingnya adalah di harga 4.150. Oke, kita masuk di harga 4.150 ya karena dia sudah closing. Di harga 4.150. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi misalnya ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Biar kita nggak ketinggalan, di mana kalau seumpama kita masuknya ketika sudah closing ya, dia closingnya di harga 4.150 dan dia sudah naik sekitar 4,53%. Berarti bisa dibilang kita kecolongan ya masuknya. Nah, di sini kita masuk, berarti kita bagi ya, kita masuk ketika kita sudah curi terlebih dahulu, kita sudah bagi dua modal kita sudah masuk di harga 3.960 dan kemudian kita masuk lagi ketika dia sudah mengkonfirmasi valid bahwa dia kuat atau di sini adalah candle pantulannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita masukkan dengan sisa dana yang masih kita punya sama dengan ini, dananya kita punya masih ya, kita bagi dengan harga yang akan kita beli. Nah, di sini. Nah, ternyata kita cuman bisa beli sebanyak 330 lembar ya, tapi ternyata kita ya juga cuman bisa beli 3 lot lagi. Oke, nggak masalah, kita beli aja 3 lot lagi. Karena kita kalau beli 330 nggak bisa ya, karena kan minimal satu lot itu kan 100 lembar. Oke. Jadi dana total yang kita belanjakan adalah 2.373.000. Jadi masih sisa ya, nggak apa-apa, nanti kita bisa belikan saham yang lain ya. Oke, dari anggaran kita seharusnya kan 2.500.000 ya. Ini seharusnya. Jadi masih ada sisa sama dengan ini, kita kurang dengan ini. Nah, ini sisanya ya. Nah, sisanya masih ada 127.000 ya, nggak masalah. Nah, jadi di sini kita akan dapat harga rata-rata ya. Jadi di sini harga rata-ratanya bisa dibilang ini ya. Nah, ini adalah rumus harga rata-rata, nilai total transaksi dibagi dengan total kuantitas dalam hitungan lembar. Jadi di sini rumusnya adalah ini. Ini saya hapus dulu. Ini sama dengan total nilai transaksi ini. Jadi transaksi tadi kita totalnya berapa, ini dibagi dengan total jumlah yang kita beli dalam hitungan lembar ya, bukan lot di sini. Nah, maka hasilnya adalah 3.955, bukan di harga 4.150. Berarti kita secara harga rata-rata kita dapat di harga 3.955 itu di sini. $3.900. 55
Saya paskan dulu. Oke. $3.955. Nah, seperti ini ya. Berarti kita dapat di harga rata-rata 3.955 itu masih di sini. Padahal tadi di sini juga kita beli kan di harga 3.760 ya. 3.760 itu di sini. Oh, ini tadi salah ya saya. Ini harusnya 3.900 ini. Oke, saya ubah ya di sini. Tadi saya salah tulis di sini bukan 3.700 tapi 3.960 dan sekarang ini berarti harga rata-ratanya 4.055 ya. Oke, sini 4.055. Oke, di sini berarti ya aduh. Oke, anggap aja di sini. Nah, berarti kalau kita secara harga rata-rata kita di harga 4.055 ini, berarti sekarang kita sudah profit sekitar, kita lihat dulu. Sudah profit di saham BEPS ini sudah profit sekitar 2%. Nah, jadi seperti tadi, itu adalah tujuan awalnya kenapa kita membagi dua. Jadi kita bisa curi start terlebih dahulu, kita bagi dua. Kita beli dulu setengah dari porsi modal yang bisa kita belikan untuk saham BEPS ini, kita alokasikan saham BEPS ini, dan kemudian ketika dia valid, sudah mengkonfirmasi bahwa dia kuat untuk menjadi candle ini atau akan menjadi candle pantulan, kita tambah lagi dana ketika dia sudah closingnya seperti itu. Nah, jadi di sini fungsinya adalah, jadi kalau seumpama kita beli, kita curi start di sini dan kemudian kita harus cut loss, kita juga istilahnya ringan karena misalnya kita masuk di sini di harga 3.960 tadi ya. Dan seumpama kita harus cut loss di sini ketika dia closingnya di bawah harga ini, di bawah area sini, di bawah harga 3.750, dan di sini dia ternyata closingnya di harga 3.730 dan kita harus merelakan sekitar 6% ya. Jadi 6% itu anggap aja 6%. Jadi 6% ya. Jadi anggap aja kita masukkan semua modal kita tadi dijual 2.500.000 dan kemudian kita kalikan dengan 6%. Jadi kita harus merelakan hilang sekitar 150.000 kalau kita masukkan semua ya, Tapi tadi kan kita belinya cuman di 1.188.000 ya. Jadi anggap aja di sini sama dengan ini kita kalikan dengan 6%. Nah, jadi kita malah kehilangannya cuman setengahnya aja. Jadi seharusnya kalau kita masukkan semua, kita masuk di harga tadi ketika dia sudah muncul atau sudah kembali menghijau, kita masuk di harga 3.960 di sini, tapi kita masukkan semua modal kita. Nah, di situ kita harus merelakan kalau ternyata dia bergerak turun dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 150.000. Tapi karena kita bagi dua, jadi kita harus cut loss, kita hanya kehilangan sekitar 71.280 aja. Nah, dan itu adalah untung keduanya ya. Jadi untung pertamanya kalau kita gabungkan harga rata-rata tadi, kita masih dapat profit ya. Nah, jadi kita nggak ketinggalan karena dia naiknya sudah tinggi ya. Dan kedua, kalau seumpama kita harus cut loss kita cuman sedikit dibandingkan dengan kita langsung masuk semua ya. Jadi sini kan sudah kita bagi. Nah, benar aja ketika saham itu seperti saya bilang, ketika dia sudah turun dan kemudian sudah muncul candle pantulan, maka masuklah. Jadi ada kemungkinan dia akan terbentuk pola reversal, akan lanjut naik ya. Oke, seperti ini. Nah, dia akhirnya naik sini sampai ke area sini dan kemudian dia baru kembali reject ya dari saham BEPS ini ya. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah materi yang pertama ya. Jadi materi ini bagaimana kita menyiasati agar
kita tidak ketinggalan masuk dari saham yang sudah turun dalam dan sudah menyentuh area supportnya. Kita tinggal tunggu candle pantulannya. Jadi biar kita nggak ketinggalan, biar nggak ketinggalan ketika dia sudah naik banyak, jadi kita masuk dulu ketika dia sudah mulai ada indikasi dia akan naik ya, dengan cara kita membeli dulu setengah dari porsi modal yang kita anggarkan untuk membeli satu saham. Dan kemudian ketika dia sudah valid, sudah closing dengan tetap bertahan di candle hijaunya, kita bisa masukkan dana kita semua di saham itu. Oke, seperti walaupun kemungkinan bisa juga kemungkinan ketika dia sudah muncul candle pantulan seperti ini bisa juga nanti akan lanjut turun lagi ya, atau candle selanjutnya setelah candle yang pantulan tadi bisa juga dia muncul candle merah dan ngejebol area supportnya. Tetapi biasanya itu ketika muncul candle pantulan seperti ini maka selanjutnya akan hijau. Oke. Jadi di sini saya lanjutkan aja. Di sini dia turun lagi ya. Nah, misal di sini tadi ya, di candle ini tadi bisa sama ya, di sini kan turun dan kemudian di sini muncul candle pantulan lagi ya. Nah, di sini bisa kita terapkan dengan teknik yang sama seperti sebelumnya tadi di tanggal 21 Desember ini ya. Dia naik lagi, dan kemudian dia breakout. Oke, di sini dia breakout. Di sini kita akan lanjutkan materi atau contoh selanjutnya ya. Oke, di sini breakout dan kemudian dia naik dan kemudian dia turun. Nah, di sini muncul candle, bisa dibilang candle apa ya istilahnya? Muncul candle yang sama seperti pola-pola sebelumnya, di mana dia sudah kembali turun dan kemudian dia sudah berada di area supportnya kembali, di mana area sini adalah area resistance sebelumnya, di mana di sini bisa kita lihat ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia kembali reject ya, di mana batas atasnya adalah di harga 6 batas atasnya 6.190 dan batas bawahnya adalah di harga 5.930. Nah, jadi di sini apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan sama seperti pola sebelumnya ya? Jadi di sini kita bisa cicil masuk dan kemudian kalau di sini kan candlenya merah. Jadi kalau kita masuk sekarang agak beresiko karena dia masih lanjut merah dan kita lihat candle selanjutnya ternyata merah seperti ini ya. Nah, di sini tadi ini adalah teknik yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini misal di sini dia closingnya atau opennya di harga 6.000. Di harga 6.000 itu di sini. Oke, di sini opennya di harga 6.000 dan kemudian dia sudah terbentuk ekor seperti ini, berarti dia sudah pernah naik ya, dimana dia, kita fokus di atas ini ya, dimana dia pernah menyentuh harga tertingginya adalah di harga 6.250. Jadi ini kasusnya sama seperti sebelumnya. Nah, dia pernah menyentuh harga 6.250 ya. Nah, di sini. Nah, kemudian berarti otomatis kalau seperti ini dia candlenya sudah menghijau ya. Dan ternyata kita masuk di harga 6.250 ini, anggap aja kita membagi dana kita, sudah kita bagi dana kita dua ya. Kita bagi dua dan kemudian ternyata dia closingnya di harga 5.680. Berarti kita kalau di sini kita masuk tadi ya, dan kita harus cut loss. Di sini kita harus merelakan sekitar kehilangan 9,21% ya. Nah, disinilah untungnya kenapa kita bisa dibilang curi startnya tadi. Ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau misal kita masuk di sini tadi dengan full modal yang kita alokasikan di sini di harga 6.250 tadi, dan kita harus cut loss, kita harus merelakan kehilangan sekitar 9,21% ya. Oke. 9,21%. Nah, kalau ini kita kalikan 22.500 ya, kita kalikan dengan 9, oke. Jadi kita kehilangan sekitar 230.000 ya. Tapi kalau tadi sudah kita bagi untuk mengantisipasi kalau dia ternyata closingnya turun, ya udah kita nggak usah tambah dana. Nah, jadi kita masuk, misal tadi kita cuman beli tadi, misal kita belinya di harga 6.250 ya. Sebentar. 6.250 kan, kita bagi salah ding, ini sama dengan ini kita bagi dengan, berarti kita cuma bisa beli sekitar 2 lot aja ya,
dua lot di sini, karena kan kita udah bagi dua ya, 2.500.000 kita bagi dua, jadi kita cuman bisa beli sebanyak 1.250.000, dan kemudian kalau kita bagi dengan harga di mana kita beli, kita cuman bisa beli 2 lot aja. Dan kemudian ini berarti ini sekarang kita beli cuman berarti di sini full ya, di totalnya 1.250.000. Oke, berarti di sini kita kalikan aja, ini 1.250.000 kita kalikan dengan ini. Jadi kita cuman kehilangan 115.125, jadi nggak sampai 230, tapi kita cuman kehilangan, atau kalau kita sumpah harus cut loss, kita cuman kehilangan setengahnya ya, jadi dari 230 tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sini keuntungannya, ada keuntungan dan ada kelebihannya juga, dimana kalau keuntungannya tadi, kalau kita curi start ketika dia emang ternyata dia ketika kita sudah masuk setengah dan kemudian dia naik, kita bisa masukkan dana kita semua ya. Jadi ketika dia closingnya hijau, kita bisa masukkan dana kita semua, dan otomatis kita akan dapat harga rata-ratanya bisa dibilang di bawah harga closingnya. Oke, seperti itu. Jadi kita tadi masih profit 2% ya, walaupun kita tambah dana lagi setengah ketika dia sudah closing. Dan kemudian di sini di posisi ini kita masuk ketika dia sudah hijau, dan kemudian kita harus cut loss ya, kita harus cut loss, tapi kita cuman minus kita cuman sedikit ya dibandingkan dengan kita masukkan dana kita full ketika dia menyentuh harga 6.250 nya atau candlenya ketika sudah menghijau di area sini ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teknik ini kesimpulannya ada plus minusnya. Ada kalau plusnya kita nggak ketinggalan ya, kita nggak ketinggalan kalau ternyata setelah itu dia naik tinggi. Dan kalau minusnya ternyata kita sudah masukkan setengah dan kemudian dia harganya turun dan kita harus cut loss. Tapi cut loss kita juga lebih sedikit dibandingkan dengan kita masukin semua dana kita di saham BEPS ini ketika di candle yang ini ya, tanggal 16 Februari ini. Karena ya tadi kalau kita beli saham masih merah, ada kemungkinan dia akan lanjut merah. Tapi kalau kita seperti posisi sebelumnya, ketika dia sudah mulai ada candle pantulan dan kemudian dia menguat, kita bisa tambahkan dana seutuhnya. Tapi kalau seumpama seperti ini posisinya, ya udah kita nggak usah tambah dana, kita keluar aja. Jadi dana yang kita masukkan tadi yang di tanggal 16 Februari tadi yang kita beli di harga 6.250, kita jual aja, kita keluar dulu, jangan malah kita tambahin. Karena apa? Karena selanjutnya kalau setelah udah jebol seperti ini, dia pasti akan lanjut turun ya. Oke, dia lanjut menyentuh area sini. Jadi seharusnya kita tadi minusnya 9,21%, tapi kalau kita tambahkan, malah kita masuk lagi di sini, kita harus tambah minus kita jadi sekitar 35,85%. Nah, jadi seperti itu. Jadi perbedaannya adalah ketika di sini kita sudah beli, ketika dia sudah mulai ada indikasi pantulan dan kemudian dia closingnya hijau atau tetap menghijau, kita tambah dana. Nah, kalau di posisi seperti ini kita sudah beli tadi ketika dia sudah menghijau dan ternyata closingnya merah, kita keluar. Nah, jadi paham ya maksud saya? Jadi kita kasih di sini, dia closing yang menghijau, kita tambah dana atau kita masukkan setengah porsi modal yang kita siapkan tadi, kita masukkan, jadi kita akan dapat harga rata-rata. Tapi kalau kondisinya seperti ini, jadi dia closingnya di bawah atau ngejebol area supportnya, kita jangan masuk dana. Jadi jangan malah kita tambahin dananya, tapi kita keluar. Jadi kita ambil lagi dana yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini. Jadi kalau kita tambah masukkan lagi dana lagi, walaupun kita dapat harga rata-rata di bawah harga 6.250, tapi kita tetap lanjut minus ya. Dia akan kembali ke area support selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi semoga materi ini mudah difahami ya, tapi kalau nggak ngerti juga nanti bisa konsultasi juga lanjut di grup WhatsApp sini ya. Jadi kalian bisa klik di grup WhatsApp sini atau bisa komen di bawah video ini ya kalau masih belum ngerti juga. Oke, kita akan mungkin saya akan, kalau masih belum paham juga, saya akan membuatkan video yang lebih ringkas lagi dari video ini, karena mungkin ini video saya setelah saya udah lama nggak buat video, jadi saya mungkin agak lama ya untuk penjabarannya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian bisa like dan komen di bawah kalau masih ada pertanyaan. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.